Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, yang saya hormati kepada para yai, para ustadz, para imam Masjid Ar-Rahman Gombong, yang saya hormati kepada seluruh jajaran takmir Masjid Ar-Rahman Gombong, dan juga tak lupa Bapak Ibu sekalian jamaah salat maghrib Masjid Ar-Rahman rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita mengawali ngaji kita dengan bacaan hamdalah dalam rangka bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ngaji kita ini menjadi bagian dari rasa syukur kita kepada Allah, sehingga Allah akan terus menambah nikmat kita, sehingga sampai akhirnya kita diberikan nikmat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita awali ngaji kita dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian jamaah Masjid Ar-Rahman rahimakumullah, dalam menjalani kehidupan beragama kita sudah cukup lama di dalam kehidupan kita, menempuh kehidupan beragama kita. Hati-hati terhadap rekayasa-rekayasa, skenario-skenario yang diupayakan oleh setan, di mana salah satu yang akan diupayakan oleh setan itu membuat skenario yang disebut oleh para ulama dengan iltibas. Iltibas itu adalah kamuflase. Jadi awalnya nanti setan itu, iblis, setan dan teman-temannya itu akan mendorong manusia untuk kufur, untuk tidak beriman kepada Allah. Kok manusia ini ngotot, nggak mau, saya tetap beriman, wong buktinya jelas-jelas nyata, ada ciptaan, berarti ada yang mencipta, dan yang mencipta pasti yang Maha Esa, paling logis ya Allah. Sudah ngotot tetap beriman. Maka setan akan berupaya untuk membuat kita tidak bertakwa dengan jalan melakukan hal-hal yang diharamkan, nyuruh kita untuk maksiat, nyuruh kita untuk melakukan kesyirikan dan yang lain sebagainya, yang itu tidak diperbolehkan. Kok kita masih ngotot meninggalkan itu, setan akan mengajak kita untuk tidak melakukan yang wajib, mengajak kita malas-malasan sholat. Subuh mau bangun, kok masih ngantuk. Zuhur mau sholat masih lagi repot. Asar mau sholat nanti dulu. Maghrib mau sholat, lagi. Ini cara yang berikutnya. Kita diajak untuk meninggalkan yang wajib. Waktunya zakat, kok eman, ya, dan seterusnya. Kok kita masih ngotot, ini harus saya laksanakan, kewajiban ini harus saya laksanakan, maka berikutnya setan akan mengajak kita untuk bermalas-malasan dalam melaksanakan yang sunnah. Kok kita masih ngotot melakukan yang sunnah, maka
trik setan terakhir itu adalah iltibas. Apa itu iltibas? Iltibas ini adalah setan akan menggabungkan, mengkaburkan antara kebaikan dan keburukan. Sesuatu itu akan nampak baik di luarnya, tapi sebenarnya oleh setan dimasukkan keburukan di dalamnya. Maka dia akan seperti buah yang nampak di luarnya baik tapi busuk di dalam. Pernah boten jenengan ngoncek buah dari luarnya bagus, dalamnya uletan? Jambu, mangga. Saya kapan dari itu dapat mangga. Dari luarnya bagus sekali, begitu dikuliti dalamnya udah penuh belatung. Bisa dimakan? Jangan sampai amal kita seperti itu. Dari luar nampak bagus, ternyata di dalam penuh dengan belatung, penuh dengan kotoran, penuh dengan kemaksiatan, kefasikan yang sifatnya batin. Maka Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di dalam beragama kita harus memperbaiki kehidupan kita secara zahir dan batin. Tidak cukup kita memperbaiki zahir saja, karena setan punya senjata terakhir itu adalah iltibas, dan ini lebih berbahaya. Kata Rasulullah ketika setelah selesai perang jihad perang Badar, belum menyampaikan kita ini kembali dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Apa itu jihad yang besar? Melawan nafsu kita. Nah, iltibas ini nanti paling sering yang akan dimasukkan oleh setan itu apa? Nafsu aku, nafsu keakuan yang dimasukkan di dalam kehidupan beragama kita, sehingga ketika kita menjalani kehidupan beragama yang harusnya kita melayani agama, menjadi agama yang kita peralat untuk melayani kita. Contoh atau dicontoh. Contohnya, ini contohnya, semoga di sini tidak terjadi. Kalau ya, tapi ya mungkin saja terjadi pada diri kita masing-masing. Maka sebelum kita bahas, kita ikuti Rasulullah, ibda' binafsik. Kata Sayyidina Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Mari kita muhasabah diri kita masing-masing. Jadi ketika Al-Quran berbicara ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, maksudnya siapa? Diri kita masing. Nah biasanya kita itu kalau ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang ditunjuk orang-orang. Kita ambil contoh. Akhir-akhir ini Islam begitu gairahnya luar biasa. Ya. Akhir-akhir ini tampak sekali gairah Islam luar biasa. Banyak anak-anak muda belajar tentang Islam, banyak anak-anak muda yang kemudian mencari tahu tentang Islam, yang kemudian ketika tahu tentang Islam mereka mulai mengamalkannya. Mereka mulai mengamalkannya, nampak baik. Yang dulunya tidak berhijab menjadi berhijab, yang dulunya tidak ke masjid menjadi ke masjid, yang dulunya tidak pernah pakai peci, kopiah, nggak sarungan, mulai sarungan, pakai kopiah. Wah, mereka saking menggebu-gebunya, saking semangatnya mempelajari Islam, sampai apa saja diambil pengetahuan tentang Islam, sampai pada satu saat mereka menjadi orang-orang yang kaku. Dulu padahal dia tidak berhijab, tapi begitu pakai hijab, lihat orang nggak berhijab itu langsung kayak jijik, langsung mulai menghakimi. Dulu padahal dia juga sholatnya nggak rajin, tapi begitu dia sholatnya rajin, dia mulai menghakimi mereka yang tidak sholat atau yang sholatnya belum rajin. Bukan mengajak, tapi menghakimi. Nah ini kalau terus menerus, maka bisa saja dia nanti masuk Islamnya itu zahirnya kuat, tapi dalamnya penuh dengan kebusukan. Kebusukan apa? Kebusukan yang disebut dengan sifat al-kibr. Kesombongan, merendahkan orang lain, merasa dia lebih baik daripada orang lain. Inilah salah satu sirri, salah satu rahasia mengapa ketika kita dipanggil di dalam sholat melalui azan hayya 'alas sholah,
hayya 'alal falah. Allah tidak mensyariatkan kita untuk mengatakan siap, tidak. Tapi mensyariatkan kita untuk menjawab la haula wala quwata illa billah. Lah Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, agama kita jika tidak kita perhatikan sisi dalamnya, yang itu ternyata adalah ego kita, maka agama kita tidak lagi, dalam beragama kita tidak lagi menjadi pelayan agama, tapi agama ini yang justru kita pakai untuk melayani ego kita. Nuwun sewu, saya contohkan di berbagai tempat itu termasuk yang jadi rebutan itu ketua takmir masjid, padahal nggak dapat gaji. Nggih betul. Di berbagai tempat itu yang jadi rebutan kiai, padahal kiai nggak ada yang gaji. Bu itu kalau sudah di sini ngaji, di sana ngaji, di sini kok santrinya sedikit, di sana santrinya banyak, udah bingung. Di sini jamaahnya sedikit, di sana jamaahnya banyak, itu sudah mulai bingung. Ada apa di sana kok jamaah pada ke sana? Lu wong sama-sama sholat padahal kan? Ini harus mulai kita pahami benar-benar agama kita ini karena siapa. Maka kita diingatkan salah satunya dengan cerita Nabiullah Adam alaihissalam. Kita harus ingat Nabi Adam itu diiri oleh iblis hanya karena Nabi Adam dijadikan sebagai khalifah di mana? Tugasnya manusia di bumi hanya untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa, hanya tugas untuk menjadi pemimpin dalam rangka beribadah kepada, itu tugas agama apa tugas duniawi? Tugas agama. Maka jangan keliru, orang itu bukan hanya berebut harta tahta wanita, tapi juga berebut tentang pengaruh agama. Lah, kalau orang berebut tentang harta tahta wanita udah kelihatan itu sesuatu yang buruk. Orang mabuk-mabukan udah jelas kelihatan buruk. Orang nuwun sewu medok wadonan udah kelihatan buruk. Maka yang seperti itu justru lebih mudah untuk ditaubati karena musuhnya kelihatan. Ya, musuhnya jelas. Tapi kalau itu ego, kesombongan di dalam diri kita, itu adalah monster yang ada di dalam hati, dan yang tahu hanya kita, bentuknya sama sekali nggak kelihatan. Wan saya itu ada cerita, tapi insya Allah kalau di Gombong enggak lah. Nggak tahu, nggak ada atau nggak sedikit. Ada seorang teman saya itu suaranya enak, dia sering adzan, dia pokoknya senang sama adzan, dia senang aja pokoknya sama adzan, senang. Suatu saat dia jalan-jalan ke Surabaya, ke rumah pamannya. Di dekat rumah pamannya itu ada masjid. Nah, dia sholatlah ke sana, masjid itu. Begitu sholat di masjid itu, dia sebelum subuh sudah di situ. Ya karena memang orangnya soleh, saya tahu dia orangnya soleh. Nah, setelah menjelang subuh, tarhim itu dibunyikan, menjelang subuh dia tengok-tengok kok nggak ada orang, ya kan? Dia langsung ada satu orang di situ. Pak, saya adzan ya. Diem aja orangnya. Akhirnya adzanlah dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suaranya enak, adzan dia. Begitu adzan, sampai sudah selesai sholat, setelah sholat didatangi sama orang. Mas, siapa tadi yang nyuruh adzan? Besok-besok kalau nggak disuruh adzan, jangan adzan. Kalau sampai memang pengen adzan di sini, ini kuncinya. Saya besok nggak kesini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, arogansi di dalam agama itu terjadi. Di satu masjid yang lain, nuwun sewu saya ceritakan ini agar kita
benar-benar harus tahu kita ini beragama melayani agama atau agama yang kita pakai untuk melayani ego kita. Di satu tempat lain saya diceritain seorang takmir masjid itu bingung karena di masjidnya itu dari berbagai model orang itu ada. Nanti kalau imamnya si A, ini si B nggak mau datang. Kalau yang imamnya si B, terus si C nggak mau datang. Lu ini apa-apaan? Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, maka kita harus introspeksi ini diri kita. Kembali lagi, ini kita beragama, termasuk misalkan saya ngaji. Jangan-jangan saya ngaji ini terus saya punya kerentek, itu biar orang itu biar dengar. Itu berarti kesombongan juga. Ini kita coba cek ke dalam diri kita. Kita beragama ini untuk melampiaskan arogansi kita. Karena kita ingin mendominasi sesuatu, hanya saja karena sudah tidak lagi jadi jagoan, kemudian mengaktualisasikan arogansinya melalui agama. Ataukah kita benar-benar melayani? Maka apa ukurannya? Mudah saja. Misalkan kita dalam satu ketakmiran, ini untuk mengukur kita masing-masing, bukan untuk menjudge siapapun, bukan untuk menghakimi siapapun, tapi untuk mengukur diri kita masing-masing. Ketika kok kita menyampaikan satu pendapat di dalam satu struktur sosial, entah itu apapun, kok pendapat kita nggak dipakai, kita tersinggung, ada masalah dalam diri kita. Berarti ada arogansi di dalam diri kita. Kita kan pengennya, misalkan saya ngaji kok orangnya sedikit, kok saya tersinggung, ada masalah di dalam diri saya. Berarti saya ngaji hanya pengen didengar orang. Maka termasuk saya melatih itu ngaji itu nggak harus orang banyak, satu orang jadi ngaji. Itu untuk melatih itu tadi. Nah, kalau ini kita tidak latih, maka monster di dalam diri ini akan terus berkembang seperti kita kasih makan. Sampai kemudian kita akan nampaknya beragama, tapi ternyata itu kosong. Cirinya apa berikutnya? Yang pertama tadi, cirinya mudah tersinggung. Misalkan panjenengan, kula panjenengan siapalah, misalkan biasanya yang azan jenengan diazani orang lain tersinggung. Wah, ini masalah. Berarti ada masalah dalam diri kita. Biasanya kita yang imam diimami orang lain kok ada masalah. Biasanya kita yang ceramah ngisi kok diisi orang lain kita tersinggung, ada masalah. Biasanya pendapat kita yang dipakai kok pendapat kita nggak dipakai tersinggung, ada masalah. Berarti agama hanya kita pakai untuk melampiaskan arogansi kita. Beda kalau agama kita ini adalah lillah. Kalau agama kita ini kita pakai untuk melayani Allah. Kita dalam rapat ngumpul, kita usul-usul. Usul kita usul untuk siapa? Usul karena siapa? Kalau karena Allah, begitu kita usul, langsung pahala sudah kita dapat. Entah dipakai atau aman. Maka saya ngaji itu ya santai saja, saya biasa untuk menerapkan ini. Saya ngaji, ada yang datang yang enggak, berangkat nyati itu sudah niat dihitung pahala. Jangankan enggak didengarkan, ditinggal tidur, wong enggak jadi ngaji aja sudah pahala. Misalnya nyampe sini ternyata enggak ada jamaahnya, ya alhamdulillah, berarti dapat pahala tanpa perlu tenaga. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tapi kadang kita itu sudah keliru. Ego kita ini yang sudah muncul, pengennya dihormati, pengen diwongke. Bahasanya itu kayak normal, tapi itu bahaya. Orang ngajeni kok orang wongke, pengen diwongke, pengen diajeni, itu namanya ego, itu namanya nafsu. Berarti dalam tanda kutip secara hakikat kita bukan menyembah Allah, tapi menyembah diri kita sendiri. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah.
Ini yang harus kita ingat-ingat di dalam hati. Maka perlu kita muhasabah. Ciri kedua apa? Dalam satu ayat, biasanya orang kalau sudah seperti ini, ciri berikutnya, ini yang perlu kita hati-hati. Jangan-jangan kita semuanya hatinya tidak bergetar ketika mendengar ayat-ayat Allah, hatinya tidak bergetar ketika sholat, hatinya tidak bergetar ketika zikir. Maka satu saat, dalam riwayat 4 tahun, ada yang menyatakan 11 tahun setelah masa kenabian. Ini riwayatnya banyak, waktunya kapan. Para sahabat sudah merasa nyaman hidupnya di Madinah. Dulu di Makkah itu kan banyak pertarungan, ya, banyak diintimidasi oleh orang-orang kafir Quraisy. Begitu di Madinah sudah banyak penduduknya, mulai merasa nyaman. Begitu mulai merasa nyaman itu ya sahabat sering ya nuwun sewu ya duduk-duduk ya ngobrol. Terus kemudian Allah menurunkan satu ayat di dalam surat Al-Hadid ayat 16 kalau nggak salah. Alam yakni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haq. Apakah belum waktunya orang-orang yang beriman hatinya khusyuk, hatinya tunduk, merendahkan diri karena ingat kepada Allah. Biasanya kita itu terasa nyaman pas di duit, merasa nyaman karena ada istri, merasa nyaman karena anak istri ngumpul. Apa belum waktunya orang yang beriman itu merasa nyaman, tunduk, khusyuk itu ketika ingat kepada Allah? Oleh karena itu, ketika kita sudah nyaman, biasanya karena Allah sayang sama kita, itu nanti kita diingatkan dengan musibah. Ini hati-hati. Makanya ketika Allah ngasih kita nikmat, kenyamanan, ini terus wazkuru ala Allah. Kamu ingat itu nikmat dari Allah. Kalau kenikmatan itu nanti kita ingat, oh ini dari Allah, terus kemudian membuat kita ingat kepada Allah, kita tergetar hati kita atas nikmatan itu, kemudian kita gunakan untuk bersyukur kepada Allah, itu nanti nikmat itu akan ditambah. Tapi kalau nikmat itu justru membuat kita lalai kepada Allah, kita merasa nyaman dengan nikmat itu, ya. Kemudian apalagi kita terus merasa pongah dengan nikmat itu, merasa kitalah yang mendapatkan nikmat itu, hati-hati. Hati kita akan kemudian menjadi keras. Ciri hati itu keras apa? Tidak lagi tergetar dengan zikir, tidak lagi tergetar ketika munajat, ketika sholat. Ampiang, hampa tanpa rasa. Sholat tapi hampa sholatnya. Zikir la ilaha illallah tapi kosong, tanpa rasa. Ketika kok kita sudah terasa seperti itu, berarti kita harus sudah merasakan alarm, ini ada yang tidak beres. Jangan-jangan keberagaman kita, keberagamaan kita beragama ternyata memang bukan untuk Allah. Maka agama tidak melembutkan hati kita, justru karena agama yang kita pakai, agama justru membuat hati kita keras. Lihat orang itu seakan-akan menghakimi. Seorang ayah, orang tua lihat anaknya langsung dibacakan ayat wabil walidaini ihsana, anak karo wong tua kudu manut. Lihat istri langsung dibacakan hadisnya. Oh, perempuan itu bacakan ayatnya. Istri itu harus bisa membuat tenang suami. Enggak bisa membuat tenang suami, kamu enggak layak. Wah, dititing-titing istri. Padahal agama itu bukan untuk orang lain, agama itu untuk diri kita. Tapi kita sudah terbiasa menuding orang lain. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, maka ayat berikutnya
wala yakunu kalladzi, janganlah orang-orang yang beriman kalladzina utul kitab, seperti orang-orang yang telah diberi kitab min qablu sebelumnya, yaitu Yahudi dan Nasrani. Di mana fatala alaihil amadu, di mana orang-orang ini setelah diberi kitab terus kemudian berlalu waktu yang lama tanpa mengingat apa itu isi kitab, pitutur-pitutur mauidhah yang ada di dalamnya, sehingga faqasat qulubum, hatinya menjadi keras. Nah, lalu bagaimana caranya agar hati kita misalkan sudah terlanjur keras itu tadi untuk bisa kembali, apa caranya? Yang pertama, di ayat berikutnya kemudian Allah mengingatkan kita, tapi i'lamu, ketahuilah. Sebelum ketahuilah, hati-hati kalau hati itu sudah keras, fa'aksaruhum fasikun, maka kebanyakan itu akan fasik. Fasik itu apa? Melakukan kemaksiatan, baik secara nampak maupun tidak nampak. Maka orang-orang yang seperti ini makanya kita jangan kaget ketika kemudian indeks korupsi itu tertinggi justru di Kementerian Agama. Bukan tidak tahu, tapi agama sudah tidak lagi menjadi pitutur. Agama tidak lagi membuat dia zikir. Tapi dalam hal ini kita tidak sedang menjat itu. Kita gerayai diri kita masing-masing. Kita sholat untuk apa? Apakah sholat kita untuk Allah? Apakah jamaah kita untuk Allah? Ketika kita menjadi takmir masjid, ketakmiran kita apakah untuk Allah? Termasuk dalam berorganisasi, saya sering menyampaikan kepada teman-teman baik dari yang dekat dengan saya, NU ataupun Muhammadiyah. NU sama Muhammadiyah sama-sama Islam. Jangan karena berbeda terus kemudian ada ta'assub, ada fanatisme organisasi, terus kemudian saling menyerang satu dengan yang lain. Itu berarti sudah arogansi di dalam beragama. Wong itu hanyalah organisasi, itu harusnya seperti kendaraan untuk mencapai satu tujuan. Tidak harus sama kendaraannya, yang penting tujuannya sama. Kalau sudah muncul arogansi, cirinya gampang, mudah duding, mudah nuduh. Nah, namanya wa aktsaruhum fasikun, mudah menyakiti. Padahal Rasulullah sudah mengatakan la tahasadu la tadabaru, jangan sampai kalian saling hasud, jangan saling mencela, jangan saling marah. Loh, kok malah kita saling marah, saling mencela? Namanya fasik, kefasikan. Dalam satu hadis Rasulullah jelas, cukup sudah keburukan seseorang ketika dia mencela saudaranya yang muslim. Berapa banyak di antara kita sekarang yang mencela saudaranya yang muslim hanya karena beda ini dan itu. Padahal Rasulullah menyatakan cukup sudah keburukan seseorang ketika dia mencela saudara. Namanya kefasikan. Kenapa kok kefasikan ini? Karena qasat qulubum, hatinya sudah keras. Dia nggak benar-benar paham agama, hanya melintas saja, tidak sampai merasuk ke dalam hatinya. Karena apa? Nafsu tadi. Agamanya adalah dipakai untuk melampiaskan arogansi dia. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tapi misalkan kita dalam kondisi seperti itu, i'lamu, jangan khawatir, ketahuilah annallaha yuhyil arda ba'da mautiha, sesungguhnya Allah itu menghidupkan bumi yang mati menjadi hidup. Ya, jenengan tingali ada bumi yang karena lama kemarau maka gersang, tidak ada tanaman sama sekali, keras membatu. Tapi Allah suatu saat menurunkan hujan pada tanah ini dan kemudian tanah ini akan kembali menjadi subur. Artinya apa? Hati yang telah membatu bukan kemudian akan mati, masih ada harapan Allah bisa menghidupkan hati itu dengan tetesan-tetesan air hidayah, dengan tetesan-tetesan air taufiknya.
Caranya bagaimana? Berarti kita harus mencari sumber-sumber hidayah ini. Apa sumber hidayah? Al-Quran was sunnah. Kita sering mentadabburi Al-Quran, bagaimana apa yang diperingatkan oleh Al-Quran. Sering mentadabburi hadis, ayat-ayat Al-Quran. Termasuk kejadian-kejadian yang kemudian menimpa kita. Saya di An-Nur sedang mengkaji, sudah serial sekian lama, itu nggak tahu berapa kali pertemuan sudah mengkaji tentang Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu punya ayah namanya Nabi Yakub. Nabi Yakub itu punya 12 putra dari 2 orang istri. Istri pertama punya 10, istri kedua punya 2. Anaknya yang 2 ini baik, anaknya yang 10 berencana membunuh si salah satu anaknya yang dicintai yang namanya Yusuf. Jenengan bayangkan nggak, naudzubillah min dzalik, punya anak kita merencanakan membunuh saudaranya. Dan itu adalah satu hal yang kemudian saya temukan bahwa ternyata kita bisa saja menghakimi orang lain ketika melakukan keburukan, tapi bagaimana kalau yang melakukan keburukan itu anak kita? Kita enak saja ngomong orang misalkan naudzubillah min dzalik pakai narkoba, oh pancen kayak kurang ajar, kayak tukang mabuk kayak gini. Kita enak saja ngomong begitu karena nggak ada urusan dengan nafsu kita. Tapi naudzubillah min dzalik kalau anak kita yang melakukan, maka Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terkadang nanti Allah akan menguji kita dengan beberapa hal. Maka ketika ujian itu datang, tundukkan diri kita. Ya Allah, iya, bahwa ternyata saya sekarang bisa jamaah, sekarang kita bisa ngaji, ini nikmat darimu, bukan kemampuanku. Sehingga ketika kita bisa ngaji, nggak usah kita mencemooh yang belum bisa ngaji. Kalau bisa dakwah, ajak. Dakwah itu mengajak, bukan menghakimi, bukan duding, tapi merangkul. Ketika ibu-ibu ada yang sudah pakai hijab, lihat yang belum hijab, jangan terus merasa jijik, tapi justru rangkul, kasih pemahaman dengan baik. Sehingga Allah dalam berbagai kesempatan menyuruh kita dakwah itu harus bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Karena kalau dakwah tidak seperti itu, ada masalah juga pada si pendakwahnya. Nabi Musa saja diminta Allah untuk datang menyampaikan peringatan kepada Fir'aun, wa qula lahu qaulan layyinan. Kamu katakan kepada dia dengan bahasa yang lemah lembut. Karena kelemah lembutan inilah yang kemudian berhasil dilakukan oleh Rasulullah. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Karena rahmat Allah lah kamu bisa lemah lembut kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min haulik. Kalau kamu keras hati kepada mereka, mereka pasti menyingkir semua darimu. Maka Rasulullah lemah lembut sekali, diistilahkan Raufur Rahim. Maka Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mari kita bermuhasabah terhadap diri kita. Ukuran yang paling mudah itu adalah ukuran sifat-sifat Allah. Allah punya sifat-sifat yang kalau agama kita benar, pasti kita mengarah kepada sifat-sifat itu. Allah punya sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah punya sifat Al-Ghafur Al-Ghaffar. Allah punya sifat macam-macam. Kalau agama kita benar, pasti kita akan menuju kepada sifat-sifat itu. Kita pasti akan welas asih kepada seseorang. Kita pasti akan mudah memaafkan kesalahan orang lain. Kita akan menutupi aib orang lain. Allah itu ketika mengampuni, apa artinya ampunan itu? Menutup kesalahan orang hambanya. Maka kalau kita itu punya sifat ke arah sana, kita akan mudah menutupi aib orang lain, bukan malah mengumbarnya, apalagi ngerasani. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, itu mungkin ngaji kita pada malam hari ini yang intinya adalah mari kita bermuhasabah. Ya,
Muhasabah, mari kita gunakan agama ini untuk diri kita masing-masing, bukan untuk orang lain. Loh, kan kita harus amar ma'ruf nahi mungkar, kan harus dakwah. Dakwah amar ma'ruf nahi mungkar itu sebenarnya untuk kita, bukan untuk orang. Pak, kalau orang dakwah dapat pahala betul? Pahalanya untuk siapa? Diri kita. Orang amar ma'ruf nahi mungkar untuk siapa sebenarnya? Untuk diri kita. Maka istilahnya laha ma kasabat wa 'alaiha. Kalau itu baik, kebaikan itu kembali kepada kita. Kalau itu buruk, keburukan itu kembali kepada kita. Maka ketika Allah menyampaikan, ketika disampaikan oleh para ustadz, para kiai, kita ngaji, maka yang harus kita ingat itu adalah pitutur untuk kita. Makanya biasanya khatib menyampaikan usikum wa nafsi. Aku wasiatkan kepadamu dan kepada diriku. Karena nasihat itu sebenarnya untuk diri kita. Demikian, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Mohon maaf belum bisa bikin materi karena baru datang tadi malam di Gombong. Dan semoga kita semua diberikan nikmat oleh Allah untuk senantiasa dapat bersyukur atas nikmat-nikmatnya, khususnya nikmat iman, nikmat Islam. Dan mari kita terus menjadi orang yang introspeksi diri hingga akhir hayat kita. Semoga diberikan akhir hayat yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah, ridhal inayah wal afu minkum, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak beserta Ibu, ada waktu 7 menit. Ya, 6 menit. Ada pertanyaan? Ya, baik. Yang lain? Pak Dokter mau tanya? Enggak. Heidi. Dengan ngaji menjadi solusi. Harapannya begitu. Itu juga mencari solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Ustadz menjelaskan bahwa kalau kita beragama sudah baik, cirinya adalah kalau kita dikuloh atau baca Al-Quran dan sebagainya itu hati kita bergetar, ya kan? Tapi itu tidak selalu kita bisa bergetar, hanya kadang-kadang aja. Ya, bagaimana metode dan caranya agar kita bisa selalu bergetar? Ya kan kita belum tahu. Karena gimana saya nggak tahu gitu. Karena belum bisa selalu bergetar. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Ini ada solusinya di kajian apa ya tadi? Kami pernah menyelenggarakan kajiannya bersama Ustaz Muhammad Wahid. Dipersilakan. Ya. Baik, itu pertanyaan Pak Edi satu kajian tersendiri, jadi betul usah saya jawab. Tampaknya memang kita harus terus menerus untuk belajar ke arah sana. Tapi itu nanti kita sampaikan, insya Allah. Semoga nanti kita sempatkan untuk menyampaikan di pertemuan berikutnya bagaimana agar kita berzikir, ini zikir kita bisa melembutkan hati kita. Jadi yang pertama, karena yang membuat tidak lagi terasa itu ketika hati keras, maka tugas pertama kita hatinya dilembutkan, ya, hatinya dilembutkan. Kalau hatinya sudah lembut, nanti tergetar. Okay. Nah, yang membuat sulit bergetar ini karena hatinya keras. Maka nanti pembahasan berikutnya, apa yang menyebabkan hati menjadi keras, dan kemudian apa yang bisa kita lakukan untuk melembutkan hati. Dan nampaknya waktunya tidak cukup, insya Allah kita kaji di 2 minggu ke depan. Nanti kita kaji dengan tema berarti penyebab hati kerasnya hati dan penyebab lembutnya hati. Insya Allah semoga kita semua dapat berzikir dengan lebih baik dan dapat merasakan agama bukan hanya di luarnya, di kulitnya, tapi benar-benar bisa sampai ke batin kita. Ngaten kira-kira Pak Edi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.